Selamat pagi rekan dokter dan perawat. Pada video ini akan coba saya jelaskan tentang penggunaan aplikasi dari Sysrut, yaitu Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi. Jadi pertama kita buka dulu web Sysrutnya dengan mengetikkan sysrut.kemkes.go.id. Nanti di laman pertama akan muncul seperti ini. Jika sudah didaftarkan, itu kita ketikkan emailnya, lalu masukkan passwordnya. Lalu kita klik Get OTP. Nah, OTP-nya ini nanti akan dikirimkan melalui email, WhatsApp, ataupun Telegram. Di sini saya masuk lewat WhatsApp, jadi saya ketikkan OTP-nya 932431. Lalu masukkan captcha-nya 287755. Lalu kita klik yang sign in. Nah, kalau sudah masuk tampilannya akan seperti ini. Nah, di bagian menu di kiri, tab kiri itu pertama ada akun kami, artinya akun teman-teman yang lain, itu ada profilnya, pesan, ada setting, dan juga untuk logout. Yang pertama kita akan bahas terkait menu rujukan keluar. Rujukan keluar ini artinya Rumah Sakit RSKB Sinduadi merujuk ke rumah sakit lain seperti itu. Jadi rujukan keluar. Untuk menu rujukan keluar ini ada beberapa. Jadi ada rujukan ke IGD atau rawat inap, rujukan rawat jalan, rujukan PSC, program rujuk balik, daftar pasien yang dirujuk, rujuk pasien yang COVID, rujukan maternal, dan juga neonatal. Ini semua sama, rujukan keluar, hanya beda tujuannya seperti itu. Kita bahas yang pertama, rujukan IGD atau rawat inap. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Pertama itu jika pasiennya sudah terdaftar, istilahnya sudah pernah masuk ke dalam sistem, itu bisa kita masukkan nomor RM atau NIK-nya, serta masukkan kode acak, nanti akan muncul identitas pasiennya. Tapi kalau pasiennya baru, itu kita harus mengisi dari awal. Yang pertama kita isikan dulu nomor rekam medis, lalu NIK, lalu nomor JKN, dalam hal ini biasanya BPJS, lalu nama pasien, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan nomor kontak, nomor HP. Jadi yang pertama identitas pasien. Yang kedua itu rujukan pasien. Nah, tadi kan karena IGD atau rawat inap, ini langsung tertandai ya, jenis rujukannya adalah rawat darurat atau inap. Nanti akan ada nomor rujukan BPJS. Jadi ini ketika kita sudah bekerja sama dengan BPJS, nanti akan keluar surat SEP kalau nggak salah namanya. Di situ ada nomor rujukan BPJS-nya. Seperti itu. Nanti transportasinya bisa diklik ke bawah, ada ambulan atau non-ambulan. Seperti itu. Pilihan ambulannya, misalnya mungkin ambulans transport atau ambulans jenazah atau yang lainnya. Diagnosa ini kita tuliskan sesuai dengan ICD-10. Semisal acute pulmonary edema ini J81. Kode ICD-10-nya juga kita isi ya, J81 ini. J81 pulmonary edema. Lalu alasan rujukannya ini ada beberapa. Misalnya butuh perawatan lanjut pasien, atau sarana prasarana ruang perawatan biasa, atau ruang yang intensif, atau butuh ruang isolasi, atau dokter spesialisnya tidak tersedia di sini, ada tindakan khusus atau rujukan balik. Misal kita butuh ruang intensif, kita klikkan di sini HCU, semisal seperti itu. Untuk RS tujuan itu kita bisa pilih juga, semisal ke RS UGM. Ya, seperti ini. Ini untuk rujukan pasien. Lalu kita isikan kondisi umum pasien dan tanda vital. Kita isikan anamnesis dan pemeriksaan fisiknya. Ada kesadaran, GCS-nya berapa, tekanan darah, nadi, suhu, nafas, nyeri atau tidak, serta riwayat alergi. Lalu kita input hasil labnya dalam sini.
di browse, klik browse, lalu akan kita search di mana kita simpan hasil lab tersebut. Bisa dalam bentuk PDF atau bentuk gambar. Lalu untuk gambar radiologi juga kita upload, bisa JPEG, JPEG seperti itu. Lalu gambar jika di EKG kita masukkan juga gambar EKG-nya di sini. Lalu diketikkan terapi yang sudah diberikan, tindakan yang sudah dilakukan selama di rumah sakit sebelumnya di sini, dan keterangan lain. Yang terakhir adalah petugas, diisikan NIK petugas dan nama petugas. Jika semua sudah terisi, baru bisa kita klik simpan atau kirim. Jika ada yang salah atau kita mau mereset ulang, menghilangkan data, bisa tekan reset. Jadi kita klik simpan atau kirim jika sudah terisi semua. Ketika kita sudah klik simpan atau kirim, itu akan muncul di sini. Di bagian kanan atas itu ada menu riwayat rujukan keluar. Riwayat rujukan keluar. Nah, nanti yang kita ketikkan tadi akan muncul di sini. Sebagai contoh, itu ada namanya, nanti RM, NIK, sama kontak. Lalu ada tanggal dan tujuan RS, tanggal dirujuk, dan rumah sakit rujukan. Alasan merujuknya apa? Ini butuh sarana dan prasarana lebih lanjut. Diagnosanya apa? Nah, ini ada tanggal atau info balik. Ini akan terisi jika sudah direspon oleh rumah sakit rujukan. Semisal ini sudah direspon jam 11:10. Info baliknya, catatan dari rumah sakit rujuknya, ini terima kasih telah mempercayakan kepada Sarjito sebagai rumah sakit rujukan. Rujukan sedang kami proses, mohon ditunggu, terima kasih. Nah, status ini dianggap namanya direspon. Jadi sudah direspon oleh rumah sakit rujukan. Jika belum direspon, itu akan statusnya namanya dirujuk, bukan direspon, seperti itu. Lalu ada namanya batal, edit, dan forward. Kalau batal itu artinya kita batal, tidak jadi merujuk. Edit artinya kita mengedit data yang sudah kita kirimkan. Forward itu artinya data-data tadi, data pasien tadi bisa kita forward ke rumah sakit lain. Misal dari ke RSUGM, bisa kita ke Sarjito, atau ke Bethesda, dan lain-lain. Jadi kita nggak perlu mengetik ulang seperti itu. Lalu, ini ada menu cetak. Cetak ini untuk mencetak surat pengantar rujukan. Saya klik cetak, akan muncul seperti ini. Surat pengantar rujukan, nomor rujukannya, nomor rujukan BPJS-nya, dari Fasiankes mana ke mana. Seperti itu. Ada data pasiennya juga, seperti itu. Nanti ditandatangani oleh DPJP atau dokter UGD bisa, dan tenaga kesehatan penerima. Seperti itu. Ada resum pasiennya juga. Sudah. Ini untuk menu rujukan keluar. Ada monitoring rujukan sementara proses. Ini sama sih, hampir sama dengan yang riwayat rujukan keluar. Artinya, rujukan-rujukan keluar yang sedang diproses. Seperti itu maksudnya. Lalu, ada ini untuk rujukan IGD dan IRNA ya. Kalau rujukan rawat jalan, itu sebenarnya sama data yang diisi, mulai dari identitas pasien, rujukan pasien, perbedaannya adalah jenis rujukannya rawat jalan. Kalau tadi kan rawat darurat atau IRNA. Lalu kondisi umum pasien. Sama, nanti juga mengisikan lab, radiologi, ataupun EKG. Seperti itu. Lalu disimpan atau kirim. Menunya untuk melihat apakah rujukan itu sudah terkirim atau belum, kita lihat di riwayat rujukan rawat jalan. Sama seperti yang tadi. Rujukan PSC juga sama. Kalau rujukan PSC itu kan panjangannya dari Public Safety Center. Jadi dia itu biasanya menyediakan ambulan untuk membawa pasien gawat darurat ke rumah sakit seperti itu. Jadi biasanya nanti kita akan menerima pasien-pasien dari PSC ini. Nah, ini sama, yang diisi sama, jadi untuk identitas pasiennya, jenis rujukan pasiennya, dan kondisi umum pasien itu sama. Kolom-kolom yang diisi itu sama.
Nanti lihat di riwayat rujukan keluar. Seperti ini, misal ada yang kita kirim gitu. Lalu program rujukan balik. Program rujukan balik ini intinya jika ada rumah sakit luar yang mengirim ke kita, lalu setelah kita tangani, kita akan rujuk balik. Nah, ini menunya di sini, program rujukan balik. Nanti diketikkan diagnosanya dan kriteria rujukannya seperti apa. Nanti akan muncul di sini. Data-data rumah sakit yang untuk kita lakukan rujuk balik. Seperti itu. Daftar pasien, ini artinya pasien-pasien yang pernah kita lakukan rujukan. Seperti itu. Ini. Data pasien yang sudah pernah kita lakukan rujukan. Rujukan suspek COVID, sama. Jadi untuk pasien-pasien yang suspek COVID, bisa kita lakukan rujukan. Pengisiannya sama, hanya perbedaannya untuk pengisian kondisi umum dan tanda vital. Itu ada terkait apakah pasien sudah periksa swab atau belum, riwayat perjalanan, terus perjalanannya kemana, pernah kontak atau tidak dengan pasien COVID, komorbidnya ada apa saja, lalu ada gejalanya yang sesuai dengan COVID itu ada atau tidak, seperti itu. Perbedaannya hanya itu. Menu di kanan atasnya juga sama ya, rujukan suspek PDP, ini lembar ini, dan untuk melihat riwayat rujukan itu sudah terkirim atau belum di menu ini, riwayat rujukan suspek PDP. Untuk rujukan maternal, ini untuk pasien-pasien yang kandungan atau obstin, jadi khusus untuk pasien-pasien yang butuh tindakan obstin, seperti itu. Rujukan neonatal itu terhadap kasus-kasus neonatus. Jadi hanya subjeknya yang berbeda, seperti itu. Lalu kita ke menu kedua, yaitu telemedicine. Di sini ada telekonsultasi atau radiologi atau EKG. Jadi di sini digunakan untuk telekonsultasi antara rumah sakit merujuk dengan rumah sakit yang akan menerima. Jika jaraknya jauh, kita bisa konsultasi terkait pasiennya atau semisal radiologi atau EKG. Nanti akan kita pilih tujuan konsultasinya ke siapa dan nanti akan berupa video call seperti itu. Nanti datanya akan disimpan. Nanti lihat riwayatnya seperti ini. Riwayat konsultasi yang akan masuk ke sini atau riwayat konsultasi keluar ke rumah sakit perujuk seperti itu. Menu yang ketiga ada monitoring rujukan masuk. Monitoring rujukan masuk ini artinya rujukan yang masuk dari rumah sakit luar ke rumah sakit RSKB. Jadi ada sama seperti rawat darurat ada, rawat jalan, rujukan balik, dan PDP. Saya beri contoh untuk rujukan darurat. Ini nanti akan ada listnya. Jadi di bagian kanan atas ini ada menunya, ada yang belum direspon, sudah direspon, dan proses. Kalau misalnya ada yang belum direspon, kita klik seperti ini. Rujukan alat darurat belum direspon. Jadi, tadi seperti yang saya katakan, di status kalau sudah direspon, ini jawabannya adalah direspon, bukan dirujuk. Dan ada tanggal atau info baliknya. Sedangkan kan ini belum. Jadi, ini belum direspon. Nah, setiap rujukan yang masuk, itu harus kita respon. Di sini ada respon rujukan. Ini respon rujukan diterima atau tidak diterima. Jika diterima, apa alasannya? Misalnya pasien kami terima. Pastikan kondisi pasien transportable saat dibawa ke rumah sakit rujukan. Semisal seperti itu. Atau tidak diterima. Mohon maaf, rujukan tidak kami terima karena ruangan saat ini penuh, atau sudah kami konsultasikan dengan dokter spesialis kami bahwa pasien sebaiknya dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi levelnya, bisa seperti itu. Lalu diisikan nama petugas dan NIK petugas. Nah, kalau ini riwayat respon, jadi ketika sudah kita masukkan respon rujukan kita akan muncul di sini. ID rujukan, respon kita apa, petugas yang merespon dari rujukan itu siapa, dan tanggal jam update responnya. Jadi kalau untuk
Isinya sama ya, cuma beda tujuannya. Ada yang dari rawat darurat, rawat jalan, rujukan balik, ataupun PDP untuk monitoring rujukan masuk. Untuk monitoring ambulan ini adalah gunanya untuk memonitoring ambulan apabila ambulan itu sudah didaftarkan di aplikasi Sisrut. Jadi kita bisa memonitoring ambulan saat melakukan rujukan. Monitoring ambulans internal artinya ambulans rumah sakit merujuk, yang perujuk. Jadi kita bisa monitoring pasien yang kita rujuk itu sudah sampai mana dengan monitoring ambulan. Jika monitoring ambulans perujuk artinya kita dapat memantau ambulans dari rumah sakit yang merujuk ke kita sudah sampai mana, jadi kita bisa sambil siap-siap gitu. Lalu ada menu sumber daya rumah sakit. Ya. Untuk menu sumber daya rumah sakit itu intinya kita bisa mencari rumah sakit rujukan yang sesuai dengan yang kebutuhan kita. Semisal ini kita bisa masukkan diagnosa, pilih kriteria rujukan. Kriteria khusus ada nggak? Butuh hemodialisa, talasemi, hemofili, atau jiwa, kusta, TB, MDR, kemo, radioterapi, ataupun HIV. Lalu sarana, misalnya kita butuh sarana khusus ya, seperti misal kita butuh ruang ICU atau kita butuh ICU, ruang perawatan ICU, atau misalnya kita butuh NICU, bisa. Alat medis, misal kita butuh ventilator, infant ataupun yang dewasa gitu. Jenis perawatan, misalnya kita butuh tadi ICU. Dokter keahlian sendiri, misalnya kita butuhnya yang spesifik ya off skin gitu, misalnya belum punya, bisa dicari. Nanti setelah dimasukkan kriteria kita mencari SDM-nya, klik cari, nanti akan muncul di sini list-list rumah sakit yang punya sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu yang menu terakhir ada kontak Sisrut. Kontak Sisrut itu artinya daftar kontak rumah sakit sekitar yang terhubung dengan Sisrut, seperti itu. Lalu ada menu laporan dan dashboard. Itu adalah menu laporan berapa banyak yang sudah kita kirim, rujukan masuk, rujukan keluar, seperti itu. Lalu yang akan saya jelaskan lagi ada di bagian atas, paling atas sendiri itu ada icon kecil-kecil ini. Itu sebenarnya adalah gambaran atau icon cepatnya dari menu yang sebelah kiri ini. Jadi misal selamat datang rumah sakit apa, online itu artinya kita sedang online, sedang membuka web Sisrut. Lalu yang kedua ini gambar ambulans warna merah, ini artinya monitoring rujukan rawat darurat. Monitoring rujukan gawat darurat yang masuk ke kita, yang masuk ke rumah sakit. Jadi nanti kalau ada rujukan masuk ke kita, nanti akan berbunyi sirene di sini, akan berbunyi sirene dan akan keluar ini namanya yang belum direspon ya. Lalu yang ini gambar virus ini akan monitoring pasien-pasien suspek COVID yang dikirim ke kita. Di sini tidak ada ya listnya. Yang kedua ini rujukan parsial, itu maksudnya rujukan rawat jalan. Jadi pasien-pasien yang dirujuk rawat jalan ke rumah sakit. Di sini kosong ya datanya. Kalau ini itu monitoring respon rujukan keluar, artinya rujukan-rujukan kita yang keluar rumah sakit itu untuk memonitoring apakah sudah direspon atau belum. Jadi misal ini yang tadi ya, kita nanti bisa klik langsung kelihatan sudah direspon atau belum. Lalu ini yang stetoskop warna hijau ini untuk monitoring rujukan balik. Artinya tadi ada menu rujukan balik, artinya dari rumah sakit A merujuk ke kita, sudah kita tangani, nanti kita rujuk balik, itu akan muncul di sini. Yang ungu ini monitoring PON, jika ada dalam kegiatan-kegiatan PON, kan olahraga nasional, itu akan muncul di sini.
Karena kan setiap rumah sakit akan menjadi jejaringnya seperti itu. Lalu ini yang gambar perempuan ini adalah rujukan maternal. Yang anak-anak adalah rujukan neonatal. Yang warna biru ini untuk rujukan pediatrik. Jadi maternal, neonatal, pediatrik. Yang terakhir adalah monitoring telemedicine. Jika ada kita konsultasi telemedicine, baik keluar atau yang masuk. Seperti itu. Sudah, ini menu-menu pada aplikasi Sisrut sudah saya jelaskan. Jika ada yang bingung, nanti mungkin bisa membuka pedoman pelayanan terkait aplikasi Sisrut atau mungkin bisa bertanya kepada saya sebagai Kepala Bidang Yanmed ataupun IT dengan Mas Paul. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.